kalau anaknya penulis, maka dia mestinya pintar menulis, kan tidak harus begitu. Ya sih. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hairul Salim di TTM. Bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Nah, kali ini ngobrol literasi kita membawakan satu tema yang mungkin agak nggak umum. Tema apa itu? Nah, saudara-saudara mungkin pernah mendengar nama Matohari ya. Dia adalah seorang pengarang Indonesia yang besar, yaitu Ronggeng Dukuh Paruk, itu triloginya Ronggeng Dukuh Paruk, Jantra Biang Lala, Jantra Lepas, dan Lintang Kemukus Dini Hari, serta banyak novel-novel yang lain, penulis esai, dan juga seorang penulis cerpen. Pak Tohari itu banyak sekali mendapat penghargaan. Saya menganggap bahwa kalau kita mau berhitung, salah satu novel yang wajib atau harus dibaca oleh orang Indonesia, saya kira adalah salah satunya adalah novel Tohari ini. Nah, tapi kita tidak akan ngobrol tentang Tohari. Kita ngobrol dengan anaknya, yaitu saudara atau Ibu Listia Suprobo. Loh, kenapa? Karena saya ingin tahu bagaimana pengalaman menjadi seorang anak penulis. Nah, ini kan menarik ya. Jadi selamat siang Mbak Listia. Ya, selamat siang Mas Salim. Oke, terima kasih memenuhi undangan kami. Saya perkenalkan dulu, Listia ini adalah seorang alumni jurusan filsafat UIN Sunan Kalijaga. Kemudian lanjut di S2 jurusan antropologi Universitas Gadjah Mada, pendidikan menengahnya di Yogyakarta, dan pendidikan dasar dan ininya tentu di kampung halamannya di daerah Purwokerto sana. Nah, sekarang beliau menekuni pendidikan multikultural, ya, satu hal yang atau tema yang menarik. Nah, itu nanti kenapa dia nggak jadi pengarang ya, itu kan. Nah, itu kita akan ngobrol-ngobrol nanti. Oke. Mbak Listia, saya mulai yang pertanyaan sederhana awal. Kapan kira-kira Mbak Listia tuh tahu Bapak itu seorang pengarang? Ya, saya mulai tahu dia pengarang ya dari cerbung di Kompas. Dulu kan kita langganan juga Kompas. Nah, dari situ, oh ternyata Bapak ini seorang pengarang. Itu kamu kelas berapa waktu itu? SMP ya, saya kira SMP. SD kelas 6, lalu SMP ya, itu kan tiap hari toh. Iya. Ya karena tiap hari itu, jadi saya ngerti. Tapi kan sebelum cerbung itu Bapak juga sudah menulis? Belum paham. Belum ya? Belum ngeh ya. Belum. Oh, maksudnya waktu itu kamu belum tahu. Belum tahu. Kalau Bapak itu bekerja sebagai pengarang atau profesinya pengarang. Jadi taunya pas SD SMP itu ya? Iya. Waktu itu di desa ya sekolahnya? Di desa. Di Tinggarjaya itu. Kalau guru-guru tahu nggak juga? Saya kira kalau di kampung itu kan keluarga besar ya. Yang dikenal itu lebih keluarga besar. Jadi keluarga besar mbah kayak gitulah kira-kira ya. Lalu tentu saja misalnya ibu juga dikenal karena temennya guru-guru saya. Kayak gitu. Itu guru SD? Guru SD dan SMP. Jadi gitulah. Di samping bapak ada sosok-sosok yang lain juga gitu. Tapi waktu itu Bapak udah bikin buku belum? Kubah. Jadi itu lebih dulu ya? Kubah dulu. Sebelum yang Ronggeng Dukuh Paruk. Nah, waktu itu gimana perasaan kamu ketika tahu Bapak ini kok pengarang gitu? Tidak ada bedanya. Enggak ada bedanya? Enggak ada bedanya ya. Kita kan orang di kampung ya. Artinya perasaan kita sebagai anak-anak itu ya saya kira samalah dengan anak-anak pada umumnya yang bapaknya punya profesi macam-macam. Itu saya merasa tidak ada sesuatu yang spesial. Gitu. Dan perlakuan masyarakat gitu juga tidak menjadi terlalu spesial juga gitu ya, karena justru ini Bapak kan pernah jadi wartawan. Iya. Justru itu yang lebih suasananya tuh di wartawan punya kartu
kartu baju pers. pers gitu. Justru itu yang lebih terasa, oh apa sih bedanya gitu ya, menjadi wartawan tuh kenapa itu. Itu. Tapi kan pengarang itu kan tidak seperti umumnya orang ya, pergi pagi lalu nanti pulang sore atau malam setiap hari gitu. Nah, itu bagaimana kamu menanggapi itu? Nah, Pak Tohari itu kan gini ceritanya. Sebelumnya beliau itu seniman ya, yang saya tahu, artinya melukis, membuat patung. Oh, Pak, itu sebelumnya itu ya? Iya, jadi yang saya aku baru tahu tahu, kalau ini. yang aku tahu dari waktu anak-anak ya itu TK ya. Lalu mungkin untuk ekonomi gitu ya, itu dia bekerja di penggilingan padi punya keluarga kayak gitu. Lalu SD kelas 1 mungkin kan jadi redaktur Merdeka di Jakarta. Ya, gitu. Sabtu pulang, nanti Minggu malam udah balik lagi ke Jakarta kayak gitu. Ngebis ya? Ngebis kereta, lebih banyak kereta sih. Itu. Lalu pulang lagi untuk menulis, saya kira saya sudah mau SMP. Ya itu. Lulus SD ya itu tadi yang cerbung itu. Lulus SD dia di rumah. Jadi yang di rumah hari-hari di rumah itu ya itu pas menjelang lulus SD. Saya ingat dimasukkan ke ruangan kayak gitu. Kata bapak, Lis kamu sekarang udah besar, terserah kamu mau ngapain, tapi bapak di belakangmu gitu. Jadi kita bingung, wah aku boleh apa-apa aja nih gitu. Gitu. Tapi tidak itu saja, tidak ada hal lain gitu ya. Nah selama bapak di rumah itu menulis, dia dengan dunianya. Lalu ada wartawan Suara Merdeka lagi belajar menulis di situ gitu. Ya karena kita ngertinya oh bapak sedang menulis, kita nggak boleh mengganggu kata ibu kan. Bapak biasanya nulisnya di mana? Ada ruangan tertentu gitu. Ya, gitu. Nah ada meja tadi dan ruangan. ada pernyataan kamu kalau bapak sedang menulis itu bapak nggak boleh diganggu. Ibu ya. Ibu bilang gitu. Nah pada kenyataannya pas misalnya ya kamu kan mungkin anak kan tidak tahu nih mengganggu atau tidak karena kan dia ingin dekat dengan bapak ibunya dengan bapaknya. Ada nggak dalam tanda petik istilah mengganggu itu? Lalu bapak reaksinya gimana? Bapak itu waktu itu sama anak belum begitu ramah ya. Ya jadi dia menjadi sangat ramah dengan anak itu kan setelah mulai punya cucu. Jadi dia gitu. iya. Ini menarik ini. Iya. Kenapa jadi begitu ya? Saya sih memahami bahwa dia pakai mesin tik ya, mesin ketik itu udah serius gitu ya, kita ya dia sedang bekerja keras gitu kan. Dan dunia anak waktu itu kan asik banget di luar. Oh ya karena Anda ditinggalnya pas di desa sih ya, enak jadi ya. Sangat asik dan kita keluyuran kemana-mana, dikejar babi hutan itu. Jadi tidak pernah ada insiden misalnya bapak lalu memarahi dalam tanda petik loh ya, artinya memarahi itu karena ada ini kok mengganggu itu enggak pernah. Enggak, paling marah sama ibu. Oke. Kalau anak enggak. Mbak Listiani kan anak tertua ya, Iya. punya adik 4 ya waktu itu. Nah kan tadi SMP. Nah kemudian guru-guru SMP tahu nggak kalau orang tua Anda itu pengarang? Tahu ya. Tahu, ya ya itu karena publikasi kan. Kalau untuk di lingkungan guru-guru ngerti. Cuma saya kira waktu itu masyarakat penghargaan terhadap penulis itu kan nggak seperti sekarang ya, seperti sekarang. Jadi jangan dibayangkan kayak sekarang. Lebih orang seperti bersikap hati-hati itu karena itu tadi kartu pers itu. Oh gitu ya. Jadi karena wartawannya itu ya. Jadi segarnya di situ bukan pengarang. Perspektifku ya. Anak-anak dan waktu itu di desa. Tapi menurutku dari dulu kan penghargaan terhadap seniman gitu, sastrawan kan untuk di kampung kan memang nggak terlalu gitu. Oh ya, mungkin kalau ada yang tadi disebut keluarga besar itu ya mungkin terkait Jamiah NU lah ya, mungkin itu lebih ke situ. Gitu. Nah, di pelajaran SMP itu kan ada pelajaran bahasa Indonesia. Elemennya itu biasanya ada mengarang. Nah, itu bagaimana pas seperti itu? Aku suka mengarang dari kecil. Jadi kelas 5 itu juara 4 nasional. Menulis cerpen Hardiknas ya.
Lalu kelas 6 juga Kelas 6 SD. Kelas 5 yang nasional, yang kelas 6 tuh Karsidenan ya. Waktu itu Karsidenan masih menjadi itu. Aku suka menulis. Berarti waktu itu belum sadar berungah gitu ya bahwa Bapak ini pengarang, Anda sudah memiliki kegiatan mengarang. Artinya dan menonjol malah. Karena kan di sekolah gitu Iya, karena ya. sekolah. Karena sekolah dan menulis itu saya nggak tahu kapan belajar nulisnya. Dan ini yang mau saya sampaikan juga. Iya, silakan. Jadi begini, kan sekarang ini ya guru-guru TK, guru-guru SD itu kan banyak yang meminta orang tua itu les membaca. Menurutku itu sangat tidak tepat untuk tumbuh kembang anak. Jadi akan lebih baik kalau anak-anak tuh dicontoh ya aja, orang tuanya tuh suka baca, diajak baca bareng cerita. Itu lebih mendorong anak untuk ngerti ini apa sih, ini gambar apa sih, dan pengalamanku ternyata terulang ke anakku. Jadi nggak sadar kapan mulai belajar membaca, tahu-tahu sudah bisa membaca. Rupanya itu karena imitasi. Anak-anak itu kan imitasi ya, meniru. Waktu nulis Arab saya juga nggak belajar nulis nyambung huruf, itu enggak, tapi langsung mencontek gitu ya, contek dari yang tidak berbentuk. Tapi ada lingkungan yang mendukung. Betul, kan? jadi itu lingkungan yang mendukung. Ya contoh-contoh itu. Gitu, jadi tidak ada tekanan. Saya masih ingat banget ketika SD tuh melihat, saya dari ujung depan itu melihat teman-teman baca ini BU, itu tuh heran, kenapa jadi sulit sekali gitu. Dan ketika di anakku tak perhatikan, rupanya dia meniru perkata, lalu bikin surat-suratan sama aku lagi nulis, anakku ngirim surat pakai kereta-keretaan gitu, ibu lagi apa, dan tak balas. Dari situ-situ jadi tidak mengalami ini huruf A, ini huruf B, dan harus itu, tidak mengalami. Jadi itu. Seperti alamiah. Iya, jadi alamiah saja karena kekuatan imitasi anak tuh di situ. Aku mau kembali ke pertanyaan ketika Anda cerita bahwa sejak kelas 4 SD sudah pernah beberapa kali juara mengarang. Apakah itu ada peran Bapak? Enggak. Mengarang kan memang pelajaran umum. Dan juara kan tidak setiap orang. Artinya itu tidak dikenali waktu itu. Nah, apakah waktu itu Bapak punya peran langsung tidak langsung? Iya, bapakku dan keluargaku, karena bercerita itu sangat lazim. Jadi mbahku bercerita tentang sejarah leluhur kami, mbah dari ibu ya. Sejarah leluhur kami itu terus diulang-ulang, tentang wayang, tentang ketoprak, tentang apa gitu cerita. Lalu bapakku dalam usia, saya masih agak inget-inget lali kalau bahasa Jawa bilang, itu cerita Hansel and Gretel itu masih bukunya berbahasa Inggris dan udah kucel gitu ya, nggak tahu dapat dari mana. Itu didongengkan gitu loh. Bapak mendongeng sambil ada bukunya gitu. Nah itu kan pembiasaan kan. Akhirnya bisa membuat alur. Aku bisa membuat alur karena biasa mendengarkan alur. Saya kira itu ya, kalau mungkin disebut peran. Waktu kamu lalu juara, ada nggak orang menghubungkan, wajar dia anak pengarang gitu, misalnya, atau gurumu atau apa mengatakan mungkin begitu? Mungkin ya, aku nggak ngerti. Wong itu putrane siapa kalau tapi nggak tahu, karena yang aku tahu dapat kiriman paket buku, terus ada suratnya dari Dirjen Dikdasmen itu, Setia kamu teruslah menulis gitu, pakai tulisan tangan itu. Saya juga, ternyata aku juara ya, gitu aja. Ini SD. Lalu bagaimana dengan waktu SMP? Waktu SMP aku nulis cerita juga. Jadi menulis itu bagian dari pelepasan gitu ya. Pelepasan, kita ikut pelajaran apa, terus ada pikiran apa, yaitu pelepasan. Antara lain itu dengan cerpen. Nah, mungkin ini satu-satunya cerpen yang aku kasih tahu bapakku itu, judulnya Pobos. Pobos itu, aku tergila-gila dengan ini ya, dunia antariksa waktu kecil itu. Jadi cerpenku, Pobos itu nama salah satu bulan planet Mars ya. Di cerita itu ceritanya itu tentang anak yang mau berpisah dengan teman-temannya karena bumi ini sudah sangat penuh dengan polutan, dan keluarga si anak ini harus pindah cari hunian lain di planet lain.
Itu saja. Dan bapak hanya ketawa aja, udah. Waktu itu sudah akan dimuat di koran atau sudah? Enggak. Oh, hanya tulisan biasa. Yang dimuat di koran itu puisi ya. Aku pernah nulis puisi. Itu SMP. SMP. Gitu. Senang banget itu bisa bayar SPP sendiri. Oh gitu ya. Oh ya. Itu. Bapak senang dong. Wah, kok berarti anakku jadi pengarang juga nih. Nggak gitu. Tahu juga ya, nggak tahu apa. Ya, yang kita ngerti bapak tuh sibuk dengan urusannya gitu ya. Sibuk. Kalau pas lagi pulang dari Jakarta banyak orang-orang datang tuh bicara tentang politik macam-macam gitu yang kadang-kadang saya nguping, kadang-kadang enggak gitu sih. Nah, setahu kan kemudian Mbak Listia kan pindah ke Jogja ya. Itu pas sekolah menengah ya. Nah, waktu di Jogja itu teman-teman juga pada tahu nggak ini kan kesadarannya sudah lain nih, sudah berkembang gitu. Sudah tahu nggak? Oh ini sebenarnya anaknya Matahari gitu, misalnya begitu. Kayaknya guru-guru di madrasah dinia tahu, tapi kalau yang di pondok sendiri kayaknya nggak langsung tahu ya. Jadi tahun kesekian baru tahu. Waktu di Jogja. Kamu kan MAN ya. MAN 1. Ya, artinya ada nggak biasanya begini problemnya itu kan pada umumnya. Kalau kamu pandai mengarang, ini dalam konteks tulis menulis, orang kan bilang wajar dong kan dia anaknya ini. Tapi kalau tidak itu sebaliknya, masa anak ini kok nggak bisa. Nah itu gimana? Pernah nggak mengalami kayak gitu? Aku nggak pernah mengalami kayak gitu. Iya. Nggak pernah. Aku menulis juga biasa aja, maksudnya tanggapan orang biasa aja. Aku nggak menulis juga kayaknya biasa-biasa aja gitu. Jadi artikelku pertama masuk Suara Merdeka tuh kayaknya 93-94 itu orang juga tanggapnya biasa aja gitu. Enggak, tapi orang waktu itu tahu sebenarnya kamu sudah anaknya pengarang. Ya sebagian tahu, sebagian tidak. Tapi kalau waktu misalnya di IAIN ya waktu itu dosenku baru tahu setelah kita mau ujian. Oh gitu. Tesis. Enggak, gini, kalau orang tahu itu ada perlakuan yang beda atau bukan beda tuh dalam pengertian ini ya, tapi semacam apa gitu, tanggapannya seperti apa gitu. Perasaanku teman-temanku baik ya, artinya biasa gitu, bersikap wajar gitu. Baik yang tahu maupun yang paling kalau yang kemudian tahu kayak misalnya teman Mbak Wahya ini sudah lama kita loh ternyata Anda gitu. Ya iya, terus mau bagaimana gitu kan? Atau Romo Mangun, kenapa nggak bilang-bilang? Lah apa masa aku harus bilang? Gitu kan? Oh gitu ya. Iya, jadi suatu saat Romo Mangun kaget. Dengan ada pertanyaan tuh menurut kamu mengandung apa gitu? Kalau anaknya penulis, maka dia mestinya pintar menulis, kan tidak harus begitu. Ya, sih. Banyak orang bagus sekali menulis dan orang tuanya bukan penulis gitu loh. Dan aku merasa nggak pernah punya beban soalnya. Nah, gitu. Saya mau mundur sedikit ya. Kebanyakan kan orang tua menginginkan anaknya mengikuti jejaknya ya, entah dalam bentuk apa gitu. Nah, kalau seperti orang tuamu, Mas Ahmad Tohari itu ada nggak misalnya eksplisit mendorong kamu atau apa, meskipun nanti dia akan berhadapan dengan kenyataan anak punya pilihan gitu. Ada nggak memang mau jadi pengarang gitu misalnya gitu? Enggak, dan masing-masing kami itu sejak kecil sudah punya cita-cita kan, walaupun ya itu cita-cita anak-anak gitu kan. Waktu kecil, aku mau jadi insinyur, dan minatku sama matematika sama itu ya sudah bapakku ngikut aja gitu. Ya tuh tadi misalnya contoh ketika aku ini cerpenku cerpen yang aneh kan, karena kok kayak gitu. Jadi karena merasa kira-kira gimana ya tanggapan orang, karena mau ku tempel di majalah dinding kan, tak kasih tahu cuma senyum-senyum aja gitu aja, nggak ada komentar apa-apa. Jadi misalnya ngenyek enggak, memuji juga enggak. Nah, kamu gimana perasaannya waktu itu? Enggak, ya artinya kalau tidak ada, ya zaman dulu itu kan anak-anak mudah takut ya. Di sekolah. Jadi ketika anak berarti baik gitu. Artinya sesuatu yang tidak akan mengundang ejekan gitu kan. Anak-anak kan butuh itu rasa aman gitu. Tidak mengundang ejekan atau tidak gitu saja sih. Iya. Pak Tohari orangnya demokratis. Ya, jadi enggak kamu begini enggak. Tadi Anda cerita bahwa waktu SD, SMP itu nulis cerpen, nulis puisi. Kenapa
apa istilahnya ini tidak dilanjutkan gitu atau tidak berlanjut gitu loh? Sebab utamanya apa gitu? Sejak SMP tuh saya jadi aktif banget di organisasi. Kayaknya itu berpengaruh. Okay. Jadi tulisannya tuh jadi sangat formal. Nulisnya itu formal. Waktu MAN kami bikin kelompok 5 remaja di MAN 1 itu. Dan artinya yang diproduksi itu jadi tulisan-tulisan ilmiah gitu kan. Dan perpindahan itu kan kayak ada mentalitas tertentu kan. Menulis ilmiah, menulis yang santai-santai gitu. Meskipun ya tetap aja kan kita punya ruang-ruang pribadi lah ya tulisan-tulisan yang rileks gitu. Dan cuma kan tidak harus dikasih tahu orang kan kayak gitu-gitu. Tapi ya itu menulis itu bagian dari melepaskan gembira, kita tulis gembira gitu kan. Kita ada bingung, kita tulis bingung kan, kayak gitu-gitu aja sih menurutku. Jadi ya seperti itu. Waktu kuliah kan mungkin sudah banyak yang tahu ya. Wah, ini anaknya ini. Kamu merasa enggak misalnya saya ini kebetulan aja ya. Saya punya teman yang tidak suka sekali bapaknya disebut. Jadi jadi ketika orang memulai pertemanan itu dengan menyebut bapaknya yang seorang tokoh ini, dia langsung tidak suka, dan itu betul-betul pintu masuk yang jelek untuk berteman dengan dia gitu loh, karena dia merasa ya kalau kamu berteman bapakku aja, aku ya aku gitu. Nah, aku mau tahu gimana, ada nggak kayak seperti ini? Memang aku pikir banyak anak suka begitu ya, karena kalau misalnya orang baik karena orang lain itu kan nggak asik kan. Maksudnya kalau misalnya kita nggak atau ada kesalahan atau apa, ya perlakukan kita sebagai diriku gitu loh kan. Misalnya kayak gitu. Aku pikir banyak anak lebih seneng kalau diperlakukan sebagai dirinya sendiri. Tapi aku kalau misalnya orang tahu oh itu anaknya Pak Tori juga nggak menjadi beban juga. Meskipun ada salah satu adikku yang sempat gitu ya, sempat nggak suka gitu. Itu ada yang keberapa? Ada yang bawah lah ya. Nggak suka tuh waktu kelas berapa dia? Sampai kuliah. Jadi aku sampai ya Bu, sudah santai aja, kenapa wong hari gini kan semua orang tahu siapa bapak ibumu gitu. Saya sampai bilang dia nggak suka itu. Terutamanya karena apa ya? Karena itu ya. Jadi karena kadang-kadang orang jadi kurang jujur kan. Maksudnya kalau tidak tampil aslinya gitu lah kalau ya. Bersikap tidak apa adanya gitu loh. Saya kira banyak lah ya orang inginnya diperlakukan sebagai dirinya sendiri. Tuh? Iya betul. Kan orang punya banyak sekali, waduh enak ya kalau dekat pengarang, kita bisa tanya-tanya, bisa belajar gitu. Orang yang paling dekat kan ya anaknya gitu loh sebenarnya. Ya tapi saya kira banyak anak-anak kayak gitu biasa aja saya kira ya. Atau ada kesadaran bahwa aku harus berbeda dengan orang tua, itu ada nggak? Kalau aku ya, kalau aku tentu ada adikku juga yang menikmati itu, menikmati bahwa oh aku anaknya orang terkenal tuh, ada juga di antara adik-adikku salah satu. Jadi pengalamannya beda-beda juga ya. Cuma kalau aku dan sebagian besar adik-adikku yang lain ya pengen menjadi diri sendiri, punya dunianya sendiri, sebagian besar seperti itu. Ya. Gitu sih. Ya, menarik ini saya kira. Jadi enggak, sekarang setelah berapa tahun ya, ada enggak rasa semacam gelo atau penyesalan, kenapa dulu aku kok enggak menekuni mengarang atau apa gitu, ada enggak? Enggak, menulis itu tadi itu ya, saya melihat ya tentu saja aku sangat menghargai tulisan bagus gitu, tulisan siapapun orang, dan kadang-kadang aku menjadi lebih respect kepada seseorang itu karena dia pintar sekali ya menuangkan gagasan itu ada suasana seperti itu. Tapi untukku sendiri gitu ya biasa aja, tulisan itu seperti pelepasan itu gitu. Kita ingin ngomong apa, berpendapat apa, tapi kita malas gitu. Kita malas memasuki sebuah panggung taruhlah gitu ya, atau kita males masuk sebuah komunitas karena kita punya orientasi apa yang lain ya. Salah satu cara bantunya ya dengan menulis gitu. Jadi ketika ya menulis itu gimana sih gitu. Karya Bapak yang kamu baca tuh semua atau beberapa atau tidak baca?
atau baca baca gitu? semua. Baca semua. Itu waktu baca tuh waktu ya SD SMP gitu juga. Iya. Cuma ya gini. Misalnya gimana pengalaman membaca itu? Tentu saja ketika aku membaca waktu SMP, misalnya ketika Cerbung di Kompas, ada banyak hal yang paham, ada banyak hal ini sebenarnya kan beda sekali ketika kita baca sudah dewasa ya. Itu sih, itu saja. Oke, itu membacanya sebelum Pak Tohari mengirim atau setelah dimuat? Setelah karena dimuat. sebelum kan saya asik dengan dunia aku sendiri tuh. Jadi nggak tahu, pokoknya tahu-tahu kalau sudah itu atau kiriman buku datang itu baru tak buka-buka gitu. Kadang-kadang kayak gitu. Jadi selesai terus, misalnya kayak Kubah itu selesai baca. Iya, saya kira ya. Pernah nggak mendiskusikan dengan Bapak ini apa sih Pak maksudnya gitu kan? Yang aku mendiskusikan dan aku membuat kritik. Iya. Itu yang orang-orang proyek. Oh gitu. Iya. Itu agak belakangan kan? Iya, iya kan lah kan waktu itu aku masih anak-anak lah gitu. Itu gimana tanggapan Bapak pas dikritik itu? Dia suka. Iya, oke. Dia suka itu aja. Dan ya di situ aku merasa bahwa ya setiap penulis itu punya zamannya masing-masing gitu. Gitu aja. Ronggeng Dukuh Paruk itu kan yang paling terkenal, dibikin film sekali dan yang belakangan dibikin lagi jadi 2 kali. Itu kan dianggap sangat erotis. Bahkan orang bilang santri kok nulis begitu gitu. Nah, waktu itu juga sudah baca belum? Sudah. Dan menangkap enggak isu erotisme itu? Ya itu yang aku bilang ada hal-hal yang kurang paham atau hal-hal yang kok saru gitu ya, tapi nggak terlalu ngah kan. Jadi pembacaan anak usia gitu kan gimana sih beda ketika kemudian diterbit ulang misalnya ketika dijadikan satu buku gitu terus dilihat lagi. Oke. Tapi kan sudah cepet bacanya. Oh gini. Okay. Waktu itu kamu nanyakan Bapak ini nulis apa toh gitu loh. Enggak. Kok gitu? Enggak. Terus artinya Bapak juga tidak melarang kamu baca ya? Ya enggak, saya kira dia tahu aku baca. Itu kan usia SMP SMA iya, kan itu. Korannya ditaruh di soalnya tempat. Di sisi yang lain, saya punya teman juga yang melarang anaknya yang sudah SMA baca Ronggeng Dukuh Paruk. Aku juga. Nah, gitu ya? Dulu. Jadi dulu kan bapakku tanya gitu, Kak, gimana sudah baca ini? Yang saya kasih kan cerpen-cerpennya gitu loh. Lalu ya yang gitu-gitu memang yang itu belum. Jadi sampai padahal kamu pada zamannya sudah baca waktu SMP. Iya, betul. Nggak adil dong sama anaknya gitu. Sebenarnya saya hanya tidak memberi akses. Gitu ya. Iya. Hanya tidak memberi akses saja. Tapi enggak secara tidak langsung, tapi dalam hatiku kan anak sekarang dengan anak zaman aku dulu kan beda. Imajinasi orang tua selalu ngomong gitu ya. Imajinasinya beda. Yang kedua, ini kan ya itu tadilah bagaimana cucu dengan anak tetap beda. Bagaimana perspektif tentang kakungnya kakeknya dengan anak dengan itu kan beda juga. Jadi aku nggak memberi akses. Jadi melarangnya secara tidak langsung. Tapi sekarang sudah nggak melarang. Sekarang udah enggak. Sekarang kan dia sudah SMA kan. Sudah kuliah ya. Yang nggak melarang masa masih dilarang. Iya. Itu jadi waktu dilarang tuh pas SMP segala itu masih tidak boleh. Tak kasih akses. Kasih akses ya. Tidak kasih akses itu bahasa lain tidak membolehkan. Iya. Oh iya. Oke. Iya, karena kan anakku sudah misalnya ya tentang kesehatan reproduksi, tentang seksualitas itu kan baru kelas 5 ya, kelas 5 gitu. Jadi pelan-pelan gitu loh. Zaman dulu kan kita enggak ada YouTube, enggak ada macam-macam gitu loh. Jadi aman lah, maksudnya aman tuh sehat gitu. Sehat karena enggak paham gitu. Justru karena enggak paham sehat. Tapi zaman sekarang kan harus pelan-pelan dulu ini soal kespronya jalan dulu, yang ini gitu-gitulah. Lebih sistematis lah yang. Iya, karena aku kan berkepentingan ini loh, kakek yang sudah mulai tua, bagaimana membangun hubungan itu kan penting gitu. Tapi kamu memperkenalkan kakek itu juga sebagai pengarang kepada anak. Oh iya. Terus dia merasa gimana itu ini? Nah itu ya. Kok kayaknya biasa aja. Ya. Enggak. Jadi misalnya Bu, tadi misalnya gini, Bu, tadi itu kakku nggak di soal ulangan misalnya kayak gitu. Oh iya. Gitu misalnya.
Terus gimana? Nah, ya sama ternyata gitu. Nah, suatu saat itu ternyata kakungnya tuh ingin gurunya tuh tahu gitu loh bahwa dia tuh cucuku gitu. Kirimilah buku itu. Tapi itu berarti beda kangkung memperlakukan cucu dengan anak ya. Beda Kalau sekali. dengan anak kemarin dia malah menjaga, kalau bisa tidak usah tahu tuh guru-guru kalau Listia tuh bapaknya saya gitu yang pengarang. Tidak begitu juga. Enggak juga. Tidak berusaha menutupi juga karena kan mungkin lingkupnya masih lingkup semua orang tuh tahu gitu lah, lingkup di kampung lah ya, sekabupaten itu kan dia sudah umumnya udah ngerti. Nah, waktu mulai di pondok lulus SMP ya bukannya menghalangi juga gitu, tapi juga tidak memberitahukan. Aku kan diantar ke pondok juga sama Pak Lekku, bulikku, bukan sama bapakku. Kenapa? Ya karena dia di Jakarta. Oh gitu. Jadi semuanya tuh aku pikir ya mengalir aja sih. Nah, ini sekarang setelah sekian tahun berlalu ya, Mas Tohari juga menjadi seorang kakek, Anda sudah menjadi seorang ibu gitu. Itu Mas Tohari masih membayangkan nggak, ya ada anakku itu yang atau keturunanku yang mengikuti jejakku itu secara implisit atau eksplisit pernah muncul nggak kayak gitu-gitu? Sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Itu misalnya gini. Anakku sejak 2 tahun 3 tahun sangat cinta dengan yang namanya otomotif. Setiap turun kereta, keluar dari itu aku membaca ini nih kayaknya dunia dia gitu. Dan pada saat itu ya sudah, aku hanya bisa sebagai orang tua ya ngomong ya kayak gitu aja. Gitu. Bapakku, orang tuaku dulu memberi kebebasan masa saya. Oh gitu ya. Ya, artinya memang ini memang hal yang menarik. Memang saya kira pengarang tuh nggak seperti pegawai pajak, nggak seperti tentara, nggak seperti pegawai kereta api yang biasanya dengan mudah diturunkan ke anak-anaknya ya, ke cucunya. Pengarang adalah hal yang lain gitu. Mungkin ada lagi yang mau ingin disampaikan, Mbak Listia? Iya, memang ya orang ya perlu bersyukur bahwa hal yang mungkin disyukuri oleh anak-anak seniman atau anak-anak penulis mungkin itu biasanya cukup kuat bukan mengarahkan sih, mengingatkan soal substansi, hal-hal substansi. Gitu. Gimana itu? Misalnya gini, waktu SMP dulu kan dilarang pakai jilbab ya, keras sekali pelarangannya. Oleh sekolah. Oleh sekolah negeri, terutama sekolah umum. Waktu itu beberapa kawanku yang di pondok itu kalau sudah mau masuk gerbang sekolah itu kan dicopot-copot gitu. Lalu kalau mau pulang pakai lagi gitu. Dan bermasalah dengan sekolah hanya karena soal celana olahraga. Dan aku kan merasa kasihan ya, aduh kasihan sekali hanya kayak gitu kok diperlakukan seperti anak nakal gitu. Padahal anak baik-baik saja. Nah, suatu kali aku jadi ketua OSIS nih. Peringatan Hari Besar Islam aku pakai jilbab, pakaian muslim yang itu aku saking ininya ya, enggak teganya gitu sama teman-temanku itu. Habis itu bapakku tuh begini. Jadi kayaknya waktu itu bapakku khawatir aku akan menjadi sangat beragama sangat kanan. Ya, sangat ekstrim lah. Ya, gitu. Jadi dikasih tahu lah, nulis di papan tulis ini Tuhan, ini agama-agama gitu. Semua agama tuh akan ke sana gitu. Kayak gitu-gitu. Sebenarnya itu kan tidak relevan untuk usia segitu, tapi mungkin waktu itu bapakku agak khawatir gitu loh. Kok anakku kayak gini gitu. Ketika dilarang kok kayak gitu sikapnya, mungkin ya seperti itu. Atau jadi tidak ke formalitas. Lalu juga misalnya soal hal-hal konsumtif gitu ya. Itu ya hal-hal substansial lah gitu hal-hal. Jadi ini kayak visi hidup seorang pengarang lah ya. Iya, itu dapat gitu. Meskipun dari sisi ekonomi saya kira banyak anak seniman yang tahu ya keluarganya berjuang gitu ya, dan mungkin ya tidak enak lah mungkin anak-anak gitu pada masa itu, tapi dari sisi itu ya itu mungkin warisan yang aku merasa itu sangat
bersyukur. Sangat berharga sekali. Ya, dan itu justru yang lebih membentuk. Jadi yang ditinggalkan bukan sekedar bukan kemampuan teknis menulis ya, Betul. itu hal yang teknis, tetapi bagaimana melihat hidup itu secara Betul, substansial. betul. Ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Listia. Ini Sama-sama. obrolan yang menarik ya. Kita ingin mendengarkan obrolan seperti ini gitu. Bagaimana pengalaman seorang anak pengarang. Tentu saja ini sangat personal. Mungkin anak yang lain belum tentu mengalami hal yang sama gitu. Karena memang berbeda-beda ya, mungkin bapaknya juga beda cara memperlakukan dan lain-lain. Oke, demikian saya kira TTM kita kali ini, bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minute, dengan terima kasih kepada Mbak Listia. Sama-sama. Oke.